Materi ini akan menjelaskan bagaimana otak manusia mampu memilih informasi suara yang penting di tengah banyak suara atau gangguan di sekitar kita. Fenomena ini juga sangat relevan dengan kehidupan saat ini, terutama dalam penggunaan media sosial yang dipenuhi oleh berbagai informasi. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian cocktail party effect. Cocktail party effect adalah kemampuan sistem pendengaran manusia untuk memusatkan perhatian pada satu sumber suara tertentu, meskipun berada di lingkungan yang ramai dan penuh dengan suara lain. Sebagai contoh, saat kita sedang berbicara dengan teman di sebuah acara yang ramai, kita tetap bisa mendengarkan dan memahami apa yang teman kita katakan walaupun terdapat banyak percakapan lain di sekitar kita. Menariknya, otak tidak sepenuhnya mengabaikan suara lain secara tidak sadar. Otak masih mampu mendeteksi stimulus yang dianggap penting, misalnya ketika seseorang menyebut nama kita dari kejauhan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki sistem seleksi informasi yang memungkinkan kita menentukan mana informasi yang perlu menjadi fokus dan mana yang dapat diabaikan. Dalam fenomena cocktail party effect, terdapat dua mekanisme utama, yaitu focusing dan filtering. Yang pertama adalah focusing atau pemusatan perhatian. Mekanisme ini merupakan proses top-down atau goal-driven attention, artinya perhatian kita diarahkan secara sadar berdasarkan tujuan yang lain ingin dicapai. Otak akan memberikan fokus lebih besar kepada suara atau informasi yang dianggap penting. Yang kedua adalah filtering atau penyaringan informasi. Mekanisme ini merupakan proses bottom-up atau stimulus-driven attention pada tahap ini. Otak berusaha menyaring atau menghambat suara yang dianggap sebagai gangguan sehingga tidak masuk ke dalam kesadaran utama. Kedua mekanisme ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mencegah terjadinya cognitive overload atau kelebihan beban informasi. Dengan demikian, otak dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam mengelola informasi. Teman-teman dan dosen pengampu, mari kita bedah contoh paling nyata dari cocktail party effect yang pasti sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nama kita dipanggil di tengah keramaian, kita bisa langsung sadar dan menoleh seketika. Untuk melihat bagaimana fenomena ini bekerja secara real, mari kita perhatikan video berikut. Di sini kita bisa melihat June 17 sedang berada di sebuah lingkungan dengan stimulus auditori yang sangat padat, bising, dan riuh akibat teriakan massa di sekitarnya. Pada awalnya, perilaku atensional June menunjukkan fokus penuh pada aktivitas utamanya, yaitu berjalan dan berpose di depan media. Ini mengabaikan suara bising di sekitarnya. Namun, perhatikan titik balik kognitif di detik ketika seorang fans berteriak memanggil namanya. Di tengah gemuruh suara yang sangat padat itu, terjadi perpindahan atensi yang sangat instan, spontan, dan otomatis. Jun langsung menoleh ke arah sumber suara, dan ini membuktikan bahwa cocktail party effect di mana informasi yang bermakna personal mampu menembus filter pendengaran kita. Mari kita bedah bagaimana cocktail party effect ini bekerja di dalam otak kita. Saat kita berada di keramaian, otak kita sebenarnya tidak benar-benar menutup pintu atau memblokir total suara-suara bising di sekitar. Yang terjadi pada alur pemrosesan informasi kita adalah proses pelemanan intensitas atau attenuation. Otak kita bertindak seperti sebuah alat pengatur volume suara. Ketika Jun fokus berjalan, otak secara otomatis mengecilkan volume suara bising fans di latar belakang menjadi level minimum atau low intensity signal. Jadi, suara bising itu sebenarnya tetap mengalir masuk ke dalam sistem saraf pendengaran kita. Hanya saja dalam kondisi yang sangat pelan dan tidak mengganggu aktivitas utama. Lalu, mengapa suara yang volumenya sudah diperkecil oleh otak tadi bisa tetap membuat Jun atau kita semua langsung menoleh? Jawabannya ada pada bagaimana otak kita memproses arti dan kata-kata tersebut. Di dalam memori kita, setiap kata memiliki nilai ambang batas kesadaran yang berbeda-beda. Kata-kata biasa yang tidak penting memiliki ambang batas yang tinggi, sehingga butuh diteriakkan sangat keras baru kita disadari. Sebaliknya, nama diri kita sendiri memiliki ambang batas yang sangat rendah. Karena nama adalah stimulus yang paling sering kita dengar dan paling bermakna sepanjang hidup, alarm kognitif kita sangat sensitif terhadapnya. Ketika fans di video meneriakkan nama Jun, sinyal suara yang lemah sekalipun sudah lebih dari cukup untuk menembus ambang batas rendah tersebut. Akibatnya, otak langsung memicu refleks orientasi otomatis yang membuat subjek langsung tersadar dan menoleh ke arah sumber suara. Model seleksi awal menganggap otak kita memblokir total semua informasi yang diabaikan. Namun, teori ini gagal menjelaskan mengapa kita tetap bisa tersadar jika ada informasi personal, seperti nama kita, disebutkan di latar belakang. Nah,
Jadi model ini tuh terlalu kaku dan kurang akurat, dan kita butuh model filter yang lebih fleksibel. Sebagai gantinya, Annette Weisman mengajukan model pelemahan. Menurut teori ini, filter kognitif kita bukan gerbang kaku yang menutup total, melainkan bekerja seperti pengatur volume. Sinyal atau suara latar belakang yang diabaikan tidak dibuang, melainkan hanya dilemahkan intensitasnya dan tetap mengalir ke otak kita. Jadi, bagaimana sinyal lemah tersebut bisa menembus kesadaran kita? Nah, itu tuh karena otak kita memiliki doctrinary unit, di mana setiap kata memiliki ambang batas atau threshold yang berbeda. Kata-kata biasa memiliki ambang batas tinggi. Sebaliknya, informasi personal seperti nama diri atau sinyal bahaya memiliki ambang batas yang sangat rendah. Sehingga, sinyal yang lemah sekalipun sudah cukup untuk memicu kesadaran kita seketika. Dalam analisis kasus kita, proses ini terjadi melalui 3 fase. Nah, yang pertama tuh, subjek fokus penuh pada aktivitas utama. Lalu yang kedua, muncul kata kunci spesifik di latar belakang yang memicu doctrinary unit berthreshold rendah. Lalu yang ketiga itu ada subjek otomatis menoleh dan berpindah fokus. Jadi kesimpulannya itu kayak kedua kasus ini memvalidasi bahwa model pelemahan Weisman jauh lebih akurat menjelaskan gangguan atensi sehari-hari. Selanjutnya, ada 3 fase proses kognitif pada cocktail party effect. Pada fase pertama, yaitu alokasi sumber daya kognitif terpusat. Individu memusatkan perhatian dan kapasitas memorinya pada tugas utama yang sedang dikerjakan. Meskipun demikian, informasi dari lingkungan tidak sepenuhnya diabaikan, melainkan tetap diproses dalam kondisi attenuated atau dengan intensitas yang lebih rendah. Selanjutnya, pada fase kedua, yaitu pencocokan pattern matching bawah sadar. Otak tetap memantau informasi di lingkungan secara bawah sadar. Ketika muncul stimulus yang paling penting, seperti nama diri sendiri, stimulus tersebut akan berinteraksi dengan low threshold pada dictionary unit, sehingga lebih mudah dikenali meskipun tidak menjadi fokus perhatian. Kemudian, pada fase ketiga yaitu attention shift, pengenalan terhadap stimulus yang penting memicu aktivitas kognitif spontan dan refleks orientasi. Akibatnya, perhatian individu akan berpindah ke arah sumber stimulus, misalnya dengan menoleh atau mengalihkan fokus. Selanjutnya, membahas keterbatasan kapasitas atensi. Otak memiliki kapasitas atensi terbatas atau limited capacity filter, sehingga tidak mampu memproses seluruh informasi secara bersamaan. Mekanisme ini membantu mencegah terjadinya cognitive overload dengan menyaring informasi yang dianggap paling relevan. Proses penyaringan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal. Cognitive load menentukan seberapa besar sumber daya kognitif yang dibutuhkan dalam tugas utama. Semakin kompleks tugas yang dilakukan, maka semakin ketat filter bekerja. Selain itu, working memory capacity juga berperan dalam mengendalikan perhatian. Individu dengan working memory capacity yang tinggi umumnya lebih mampu mengurangi distraksi dari lingkungan. Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang berasal dari karakteristik stimulus, yaitu physical similarity dan spatial separation. Kemiripan suara dapat membuat informasi lebih sulit dibedakan, sedangkan perbedaan lokasi sumber suara membantu otak memisahkan informasi yang relevan dari suara lainnya. Demikian penjelasan dari kelompok 6 mengenai cocktail party effect berdasarkan perspektif kognitif. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu memahami bagaimana proses perhatian selektif bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya.